Pemirsa, tertangkapnya Kepala SKK Migas nonaktif Rudy Rubiandini menjadi indikasi adanya mafia di sektor migas. Hal ini rentan karena industri minyak dan gas yang dahulu sepenuhnya dikuasai Pertamina kini beralih kepada SKK Migas, khususnya yang terkait dengan lelang kontrak wilayah kerja atau WK, perpanjangan kontrak dan persetujuan penggantian biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasi usaha hulu migas atau yang disebut cost recovery. Peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas lebih besar karena berhubungan langsung dengan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS dalam menjalankan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran hasil ladang migas nasional. Dalam dua bidang itu saja peluang untuk memperoleh upeti sangat terbuka. Sementara itu posisi SKK Migas sekarang tidak mengalami perbaikan dari BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK 13 November 2012. Pejabat SKK Migas dengan mudah mengakomodasi kepentingan kontraktor kontrak kerjasama itu. Praktik korup juga didukung oleh sistem yang membuat kebijakan di sektor hulu memang dirancang serumit mungkin supaya sulit dipahami masyarakat awam. Pungutan liar sebesar 10 hingga 20% dari nilai proyek kerap terjadi. Pungli itu masuk sebagai cost recovery, yaitu harga yang harus dibayarkan pemerintah untuk memproduksi minyak yang biasanya dibayarkan pada pihak pertama. Ada pungutan terhadap subkontraktor yang akan mengerjakan kegiatan-kegiatan penunjang industri migas, misalnya untuk tanker dan sebagainya itu. Pokoknya penunjang lah. Itu dikenakan fee atau upeti untuk membayar 10 sampai 20% dari nilai proyek kepada yang memberikan approval, yaitu SKK. Dan ini alasannya untuk mendukung dana operasional di SKK. Nah, persetujuan DPR ini kemudian menjadi alat bagi anggota parlemen kita untuk mendapatkan setoran juga. Jadi korupsi ini mewabah kemana-mana. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, jadi dikarenakan tidak ada lagi strategi, kemudian karena tidak ada strategi power atau kekuasaan yang berkaitan dengan migas ini tersebar di mana-mana, mulai dari DPR ke pemerintah, ke departemen pemerintah, ke SKK Migas. Ya kan, kalau ada pengambil keputusan eselon 2 ke bawah lagi mungkin juga ikut kecipratan daripada uang-uang yang diperoleh dari bisnis migas, sehingga korupsi itu meluas kemana-mana.